Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang solusi Islam terhadap problematika sosial, budaya, dan iptek. Kelompok 7 beranggotakan Adrian, Muhammad Ilham, dan Rizky Ramadhani Nugroho. Pendahuluan. Sahabat, pada kegiatan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan suatu hal yang menjadi salah satu permasalahan di negara kita, yaitu membahas tentang problematika sosial, budaya, dan lingkungan atau iptek. Apabila kita lihat dari sudut pandang agama Islam, problematika ini sangatlah bertentangan. Kurangnya moral dan pemahaman agama dapat menyebabkan seseorang melakukan penyelewengan masalah ini. Akhir-akhir ini, di Indonesia sering terjadi berbagai masalah, terutama masalah sosial budaya yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Masalah sosial budaya yang kami jadikan topik adalah masalah sosial budaya yang disebabkan oleh teknologi. Pada era masyarakat informasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti saat ini, begitu banyak bentuk teknologi baru yang ditemukan. Begitu pula ilmu pengetahuan juga berkembang pesat. Permasalahan sosial budaya di Indonesia sekarang ini banyak hubungannya dengan teknologi komunikasi. Teknologi yang kian canggih sangat membantu manusia dalam memenuhi kepuasannya. Namun, jika salah dalam penggunaannya, teknologi bisa jadi ancaman bagi manusia. Teknologi yang berpengaruh dalam hal bersosialisasi adalah gadget, seperti handphone, laptop, komputer, dan internet. Teknologi tersebut memungkinkan kita untuk bersosialisasi dengan individu lainnya dari jarak jauh. Terutama sedang marak di zaman sekarang ini adalah layanan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, yang saat ini menjadi layanan social network yang menjadi tren di Indonesia. Dengan begini, maka sosial media merupakan suatu alat komunikasi yang dapat menjadi alat interaksi atau komunikasi sosial. Dalam hubungannya dengan web, sosial media merupakan website yang terhubung dengan jejaring internet, dan tidak hanya memberi pengguna untuk mengakses suatu informasi, namun juga dapat mengakses untuk berinteraksi ketika informasi tersebut diakses atau disebarluaskan oleh penggunanya. Akhlak Islami dalam pengembangan budaya, saintek, dan seni. Budaya yang dimaksud adalah tradisi, kebiasaan, keyakinan, dan kepercayaan manusia di masyarakat dan setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas budayanya dari kelompok masyarakat itu sendiri dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Budaya itu sendiri dari banyak unsur yang kompleks termasuk sistem agama dan politik, bahasa, adat istiadat, bangunan, alat, pakaian, dan cara seni. Sedangkan akhlak Islami adalah sikap hidup dan cara pandang terhadap segala sesuatu yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam. Saintek dan seni merupakan bagian dari budaya, tetapi karena saintek merupakan bagian terpenting dari budaya. Keanekaragaman budaya menurut pandangan Islam adalah sunnatullah, artinya suatu keniscayaan. Karena perbedaan budaya maka antar etnis, komunitas bahkan antar bangsa dapat saling mengenal, mempelajari, saling mengisi, dan saling melengkapi, sehingga semakin kayalah budaya bangsa yang dimaksud. Komunikasi antar budaya adalah sebagai kunci untuk saling memahami, menghargai, dan mengakui eksistensi budaya satu sama lainnya. Itulah yang dimaksud toleransi. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Dan telah kami turunkan padamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka yang menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan menyiapkan kebenaran yang telah datang padamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah menghendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu." Akhlak Islam dalam pengembangan saintek dan seni. Sains atau ilmu pengetahuan merupakan produk akal manusia yang amat menentukan masa depan suatu bangsa. Jika suatu bangsa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bangsa itu dapat dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Tapi sebaliknya, jika suatu bangsa tidak menguasai sains dan teknologi, maka bangsa itu dapat dikategorikan sebagai bangsa yang belum maju. Tidak dapat dipungkiri sebagai fakta sejarah bahwa setelah mengalami zaman kemasan selama kurang lebih 500 tahun secara berturut-turut, umat Islam mulai disisihkan di bidang ilmu kealaman.
atau ilmu kauniyah oleh bangsa Eropa. Kemudian bangsa Amerika, selanjutnya bangsa Jepang, dan kini menempati posisi paling lemah. Sebagai akibatnya, umat Islam lemah dalam teknologi, karena teknologi modern bertumbuh pada ilmu kauniyah. Merupakan penerapan ilmu kauniyah untuk dapat memanfaatkan alam bagi kesejahteraan, bahkan bagi eksistensi umat itu sendiri. Kita dijajah selama berabad-abad oleh bangsa lain, dikuasai dan diperintah serta dieksploitasi oleh mereka, karena tak mampu menandingi kemampuan teknologi dan persenjataan bangsa-bangsa tersebut. Perkembangan saintek di satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memberi kualitas suatu bangsa. Berbagai sarana modern, komunikasi, dan transportasi misalnya terbukti sangat bermanfaat. Tapi di sisi lain, saintek bisa saja berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat suatu bangsa. Disinilah peran agama sebagai way of life menjadi sangat penting untuk memberikan pikiran atau semangat berbagi kehidupan sosial dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya berdasarkan kaidah dan prinsip ajaran agama Islam. Kehidupan manusia kemudian merupakan proses membangun sistem kehidupan sebagai realisasi dari ajaran agama Islam. Saintek sebenarnya adalah alat yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam ciptaan Allah, sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, dan Allah mengerti apa yang kamu kerjakan. Agama menjadi solusi problematika sosial, budaya, dan iptek. Memang dengan adanya teknologi tech, kita bisa bersosialisasi menjadi mudah, membuat yang jauh menjadi dekat, tetapi juga terkadang membuat yang dekat menjadi jauh. Waktu pun banyak dihabiskan dengan beraktivitas menggunakan sosial media tersebut. Akhirnya interaksi dengan lingkungan sekitar berkurang dan lama-kelamaan menjadi antisosial dengan lingkungan dekatnya sendiri. Permasalahan sosial seperti ini sering disepelekan oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya hal ini berpengaruh besar bagi nilai budaya Indonesia. Kemajuan iptek adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan iptek akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan iptek memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam terakhir ini. Namun manusia tidak dapat menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Oleh karena itu, untuk menyikapi terhadap iptek baik itu mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan iptek sendiri, pemerintah di negara ini sudah membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi itu sendiri, yaitu Undang-Undang ITE. Namun, terlepas dari semua itu, perkembangan teknologi tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai agama Islam. Ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu lumpuh. Rangkuman. Budaya harus dipelihara dan dilestarikan karena merupakan warisan kekayaan kearifan lokal yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Islam menghargai keberadaan budaya, adat, tradisi, dan ketekon selama sejalan dan senapas dengan misi utama Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Melestarikan dan mengembangkan suatu budaya merupakan keniscayaan bagi suatu komunitas agar budaya yang dimaksud dapat menyatu dengan gerak nadi masyarakat tersebut dan mempedomaninya untuk kemaslahatan. Islam datang ke Indonesia khususnya ke wilayah Jawa dalam kondisi masyarakat yang telah mengenal dan integrasi dengan budaya Hindu. Secara perlahan, budaya Islam beradaptasi dengan mewarnai budaya yang telah ada dengan damai, tanpa kekerasan, paksaan, dan intimidasi dan menyatu dengan gerak nafas masyarakat. Sehingga masyarakat muncullah budaya baru yaitu budaya Islam. Hukum menguasai iptek memang fardu kifayah. Demikian menurut Al-Ghazali. Tetapi tanpa menguasai iptek, suatu bangsa tidak akan maju. Al-Quran dalam banyak ayat mendorong manusia beriman untuk memperhatikan alam semesta agar rahasia hukum alam dapat diketahui. Rahasia alam atau disebut sunatullah ketika sudah dipahami dan dikuasai, maka lahirlah teori-teori iptek. Menguasai iptek adalah kemestian. Dalam kacamata Islam, iptek tidak bebas nilai, terutama dalam tataran aksiologinya. Iptek tidak bebas nilai. Landasan pengembangan iptek adalah tauhidullah, bukan sekularisme seperti yang terjadi di barat.
Iptek didedikasikan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan sebaliknya. Iptek yang merusak sendi-sendi kehidupan atau berpotensi memusnahkan kehidupan umat manusia tidak boleh dikembangkan. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.